Saya masuk ke dunia itu karena saya merasa bahwa pertama saya bosan betul-betul hanya bisa jadi penonton sebagai penonton menikmati platform YouTube. Kemudian saya coba masuk ke situ karena waktu itu masa-masa pandemi, di awal-awal pandemi hampir aktivitas kita semua terbatas. Halo, saya Muafiq Nurimansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe PKS TV Sulsel. Baik, Muafiq mungkin silakan untuk memperkenalkan dirinya, nama lengkap, kemudian sehari-harinya itu ngapain. Jadi hal-hal yang mungkin bagi penonton mau tahu Muafiq itu siapa sih? Oh gitu ya. Sampai dengan menjadi jubir ya. Saya Muafiq Nurimansyah, biasa disapa Afik. Aktivitas sehari-hari saya kemarin baru saja menyelesaikan studi S2. Kemudian lebih banyak kalau aktivitas di organisasi ya. Organisasi biasa orang bilang jadi aktivis apa begitu ya. Tapi ya itulah diri saya, banyak mulai kenal itu di dunia kampus sampai memang saya mendalami itu, banyak bergelut di situ. Mungkin karena faktor itu juga saya karena aktif di luar kiri kanan di organisasi itu. Nah, mungkin karena itu saya dipanggil jadi jubir. Oh, iya. Latar belakang pendidikannya apa? Kalau saya saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi UMI, jurusan akuntansi. Berarti nanti jubirnya banyak bicara tentang apa nih? Karena di organisasi itu kan kita juga bicara bagaimana dinamika politik di Indonesia. Banyaklah hal-hal yang kalau saya bicara organisasi sebenarnya saya HMI. Jadi HMI itu identik dengan bicara tentang kebangsaan, keindonesiaan, keislaman dan lain sebagainya. Jadi seputar itu pasti ada pembahasan politik-politik juga biasanya, mungkin karena itu. Oh, iya. Nah, berbicara tentang masalah YouTuber ini kan sudah diguliti ya? Iya. Yang sedang diguliti. Nah, kenapa sih bisa jadi YouTuber yang awalnya dari anak ekonomi, kemudian sekarang jadi YouTuber juga, iya. jadi jubir juga? Lompat-lompat ya, tidak ada satu frame garis besarnya, tapi karena pertama saya yakin bahwa semua anak muda itu bisa masuk ke situ untuk mengekspresikan dirinya ya. Pertama mungkin itu. Yang kedua, saya masuk ke dunia itu karena saya merasa bahwa pertama saya bosan betul-betul hanya bisa jadi penonton sebagai penonton menikmati platform YouTube. Kemudian saya coba masuk ke situ karena waktu itu masa-masa pandemi, di awal-awal pandemi hampir aktivitas kita semua terbatas. Keluar rumah saja tidak boleh. Nah, sementara kita ini aktivitas sehari-hari kemarin sebelumnya kita lebih banyak diskusi sama teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, berdiskusi, berdialog. Sehingga saya mungkin merasa buntu waktu itu di rumah terus hanya nikmati YouTube, nonton ini, nonton itu. Selesai PSBB kemarin setelah Lebaran, saya coba untuk ajak teman-teman saya yang memang ada di fashion ini gitu, ada di bicara tentang kamera, editor. Saya coba ajak dia, bagaimana kalau kita buat sesuatu yang nuansanya diskusi tapi tidak ada keramaian, karena ya penonton kalau kita mau diskusi itu tidak harus banyak orang, cukup mungkin 2-3 orang, tapi kita bisa share apa hasil diskusi kita untuk bisa dikonsumsi sama teman-teman. Terserah, awalnya kita sementara ini masih cari masih cari alur, kira-kira channel ini arahnya mau dibawa kemana diskusinya. Tapi sejauh ini sampai hari ini masih umum saja. Berarti loncat-loncat ya? Iya. Ekonomi, aktivis, iya. YouTuber gitu kan? Iya. Oke, terus jadi pembicara, jubir. Oke, nah selama menjadi YouTuber, apa sih bedanya sebelum dengan setelah jadi YouTuber? Kalau sebelum mungkin sama sekali pertama saya tidak mengenal apa
seperti apa dunia bisa disebut semi entertain ya, karena ada yang kita pelajari di dunia luar itu, misalnya kalau manajemen maupun baik itu manajemen organisasi, itu kan perlu kita mengatur ini itu juga. Tapi di dunia YouTube itu tidak hanya sekedar kita manfaatkan kamera kemudian kita berdiskusi sama orang tanpa ada alur gitu. Nah, ternyata kalau yang saya kenali masuk di dunia YouTube itu karena saya punya teman-teman punya basic di situ, jadi kameramen, jadi lighting. Oh, ternyata saya temukan bahwa di sini itu agak ribet juga, karena sebelum kita mulai saja pembicaraan diskusi, kita harus buat alur pembicaraan dulu sehingga tidak ada yang sehingga diskusi itu tidak keluar, diskusi itu tetap terarah gitu. Itu yang menjadi poin-poin yang sangat jadi pembelajaran sih sebenarnya. Berarti belajar komunikasi. Iya, belajar komunikasi. Oke, nah, apakah karena itu jadi YouTuber jadi bekal jadi jubir atau bagaimana? Tidak juga, enggak. Saya pikir tidak, karena jubir di dunia YouTube itu karena masih baru, kemudian diskusinya juga masih seputar hal-hal atau wacana-wacana baru saja itu. Jadi kalau untuk dikaitkan dengan jubir mungkin masih jauh lah kita. Apa yang didapatkan jadi YouTuber? Yang didapatkan sebenarnya kalau secara person tidak ada karena saya tidak pernah mempunyai iming-iming mau jadi sesuatu, tapi memang saya mau kenali bahwa saya mau share juga apa yang bisa saya lakukan, apa hasil diskusi saya yang orang bisa konsumsi, yang jadikan sebagai satu diskusi baru lagi daripada diskusi saya itu gitu. Oke. Nah, di sini kan kalau pada saat jadi YouTuber itu viewernya lumayan banyak ya yang menonton. Apa tidak sayang jumlah followernya itu subscribernya berkurang gara-gara jadi jubir untuk politik? Enggak, sama sekali saya enggak khawatir. Kalau khawatir saya enggak. Kemudian kalau saya takut juga tidak, karena di YouTube itu menurut saya itu tergantung sejauh mana kita punya kreativitas, sejauh mana kita punya inovasi untuk membuat konten-konten apa saja yang kita mau keluarkan gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya karena persoalan saya jadi jubir kemudian saya takut karena ini itu, mungkin dari awal saya sudah berpikir bahwa saya tidak ambil jubir sebagai ini aktivitas saya untuk sementara ini gitu.